Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mas Bim. Jadi kali ini Mas Bim mau touring. Touringnya ini kebetulan Mas Bim mau ke mana? Mau ke Bali. Jadi ini pembukaannya, openingnya kita di mana? Di Baluran, di pintu masuk Baluran dari arah barat ke timur. Jadi Mas Bim ini kan kebetulan ada di kota Situbondo. Jadi tadi Mas Bim itu berangkat jam 8 pagi. Tadi sempat sudah istirahat dulu di sebelum Baluran di Banyu Putih, di Indomaret Banyu Putih. Ya kebiasaan Mas Bim kalau mau touring itu ke arah sini itu memang biasanya istirahatnya di sana, di Indomaret sana, karena ada kursinya memang. Ya, Mas Bim ini lagi touring ke Bali. Rencananya Mas Bim itu akan di Bali sekarang tanggal 18 Agustus di hari Minggu. Jadi nanti Mas Bim itu mau touring, ini berangkat hari ini, berangkat kemungkinan sampainya sore. Sore Mas Bim gak kemana-mana, mungkin cuma malam aja. Rencananya Mas Bim itu besoknya. Besok ini Mas Bim mau ke ini. Hari pertama mungkin ke ini dulu. Mas Bim itu pengen ke itu, mana? Ke Pura Ulun Danu di daerah Bedugul. Kebetulan Mas Bim udah pesen ini, udah pesen apa itu namanya? Udah pesen hotel, udah pesen penginapan maksudnya. Jadi Mas Bim pesan penginapannya di daerah Tabanan karena Mas Bim udah ngelis sebenarnya. Jadi ini sekalian tips buat kalian juga. Jadi ketika kalian mau liburan atau touring, sebaiknya kalian list dulu mau ke mana. Karena kan kita nggak bisa harus dadakan, kita harus tahu spot-spotnya yang bagus, segala macamnya itu. Jadi Mas Bim di sini sudah ngelis. Jadi besok itu Mas Bim itu pengen ke Pura Ulun Danu di daerah Bedugul. Terus Mas Bim kan penginapannya di daerah Tabanan. Kenapa kok Mas Bim pilih di daerah Tabanan? Karena menurut Mas Bim pertama jaraknya lumayan dekat dari, karena gini, Mas Bim itu nanti rencananya ke Bedugul, Tanah Lot, terus ke Pandawa, ke area selatan sama utara sama tengah itu sana, ke Bedugul. Nah, Mas Bim itu rencana hari pertama itu di kemarin tuh sempat cari-cari penginapan di daerah mana itu namanya? Di daerah Denpasar. Karena Mas Bim pikir kan, ya udah di kota, ternyata dari Denpasar ke Bedugul itu kurang lebih 1,5 jam di map. Cuman masih nyari terus, cuman enaknya ke Pandawanya cuman 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Terus masih pikir-pikir lagi, cari-cari lagi, setelah cari-cari lagi ternyata di daerah Tabanan ada yang bagus. Dan kebetulan Mas Bim juga budget juga. Jadi Mas Bim nanti akan share ke kalian berapa budget Mas Bim yang habiskan untuk touring dari Situbondo ke Bali menggunakan sepeda motor. Jadi Mas Bim ini pakai sepeda motor Aerox All. Nah, jadi lanjut ya. Jadi Mas Bim itu nanti apa namanya? Oh, jalannya jelek. Jalannya tambul-tambul guys. Jadi Mas Bim, aduh. Bentar guys. Jadi Mas Bim itu nginep di Tabanan, di penginapan di Tabanan karena ternyata jaraknya kurang lebih sama, tapi plusnya ke daerah Bedugul itu lebih cepat. Karena kalau dari Denpasar ke Bedugul itu 1,5 jam, tapi kalau dari Tabanan itu 1 jam. Sedangkan ke Pandawa cuma 1 jam juga, 1 jam lebih berapa menit aja, nggak nyampe 1,5 jam juga. Terus kalau Mas Bim kemarin di daerah Denpasar itu kurang lebih apa namanya? Kurang lebih ya 1,5 jam ke Bedugul, 1 jam ke Pandawa. Jadi Mas Bim pilih di daerah tengah-tengah aja karena Mas Bim itu pikirnya gini. Ini kan Mas Bim pagi itu agak jauh nggak apa-apa Mas Bim untuk wisatanya, karena sorenya Mas Bim pengen santai-santai aja. Jadi pengen ke Tanah Lot sama di daerah sana. Nanti Mas Bim akan tunjukkan spot-spot yang ya mungkin sekiranya bisa jadi rekomendasi buat kalian untuk mampir ke sana kalau kalian ke Pulau Bali. Nah, terus Mas Bim juga mau ngasih tips nih buat kalian kalau mau touring. Sebaiknya kalian persiapkan dulu list apa saja wisata yang kalian pengen kunjungin.
Setelah itu kalian rinci harganya, kalian lihat pesan pesan tiketnya, terus ini penginapannya maksudnya, terus kalian list tuh daerah mana yang kalian mau kunjungi, nah, dan kalian mau nginep di daerah mana, jadi biar gak kehabisan waktu di jalan, karena pasti pengalaman. Jadi sebenarnya ya itu yang kebanyakan kita yang habisin waktu ya di situ itu. Jadi besok ini Mas Bim ya karena mau ke daerah Bedugul paginya, jadi sekalian aja ke Bali Botanical Garden juga ntar. Jadi Mas Bim sarankan kalian harus list dulu, baru kalian apa namanya? Aduh jelek. Aduh. Kalian cari penginapannya. Jadi ini lanjut Mas Bim ya. Jadi sedikit tips kalian kalau mungkin ini dari tadi Mas Bim kan dari arah Situbondo menuju ke Banyuwangi ke Ketapang Gilimanuk. Mungkin Mas Bim spill daerah yang sekiranya agak kurang bagus jalannya. Jadi teman-teman bisa hati-hati, bisa tetap waspada. Jadi mungkin di daerah-daerah seperti di daerah-daerah mana? Mungkin kalau di Situbondo, dari setelah kota Situbondo ini ya, itu mungkin sedikit ke arah timur itu nanti akan sedikit jelek jalannya, nanti mungkin akan bagus lagi di sekitar daerah Arjasa ke sekarang udah bagus jalannya guys. Tadi Mas Bim lihat dulu, kapan ya Mas Bim pernah terakhir ke sana ya, intinya jalannya jelek banget, rusak dah. Dan sekarang tadi ternyata jalan itu sudah diperbaiki, sudah dilebarkan juga. Mungkin ya itu yang jadi salah satu teman-teman bisa waspada. Setelah itu mungkin dari arah ini sebelum masukin kawasan Baluran ini mungkin ya ini dia jalannya juga sedikit bergelombang, karena ya tahu sendiri kalian ini adalah jalur Pantura. Sebenarnya udah jalur Pantura ini di situ bukan Pantura, itu sebenarnya daerah Sinuta. Ya itu tadi karena dilewati banyak karena ini salah satu akses utama kendaraan besar kayak bis atau truk-truk yang dari Jakarta, dari Surabaya yang akan kirim logistik atau pariwisata ke Bali ya pasti lewat sini, atau ke Banyuwangi pasti lewat sini guys. Karena kalau lewat jalur selatan ya itu lewatnya arah Gumitir atau aku lupa namanya, daerah Gumitir sana. Jadi dia itu tembusnya dari mana? Dari arah biasa sih dari arah Probolinggo ke daerah Lumajang, setelah itu tembus ke daerah Jember baru melewati Gumitir itu tembus ke arah Banyuwangi. Nanti tembusnya di daerah pinggir selatan Banyuwangi kalau nggak salah. Ya Mas Bim soalnya nggak pernah lewat situ. Pernah sih dulu sempat sesekali dulu Mas Bim itu. Ntar ya guys, kita akan nyalip sedikit karena ini sudah jam 9:30. Mas Bim itu pilih tiket kapalnya itu dari jam 10 sampai jam 11 karena waktu check-in sebenarnya, waktu check-in maksimal. Jadi sekalian buat tips buat kalian untuk kapal laut atau penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk, kalian bisa pesan tiketnya lewat aplikasi Ferizi, namanya Ferizi. Ferizi ini resmi. Jadi untuk pemesanan tiket, sebenarnya itu bukan pemesanan tiket. Jadi kalian di situ pesan. Jadi kalian ibaratnya kalian booking jam check-in kalian masuk ke pelabuhan. Jadi ada tertera ini kayak Mas Bim ini jam 10 sampai jam 11. Padahal ini setengah 10 guys. Padahal ke Ketapang ini kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Cuman Mas Bim pilih yang jam 10 karena ya jam 10 sampai jam 11. Nah, kenapa kok jam 10 sampai jam 11? Itu jam 11 maksudnya waktu maksimal check-in. Waduh. Bentar guys. Oke. Jadi jam 10 sampai jam 11 itu adalah waktu maksimal kalian check-in. Jadi kalian harus ada di sana di bawah jam 11 siang.
Jadi kalau di atas itu kalian terhitung hangus. Nah, tapi kalian yang sudah pesan tiket itu nggak apa-apa. Maksudnya misalkan kayak Mas Bim nih pesan jam 10. Pesan jam 10 siang, 10 sampai jam 11. Tapi misalkan 2 jam sebelum sudah, wah, anginnya kenceng guys, bentar guys. Sudah sampai di pelabuhan Ketapang, jadi kita lakuin check-in dulu. Kasih. Oh. Di mana Bapak? Oh, nggih. Jadi nanti ada yang petugas yang mengarahkan, guys. Oke. Siap, Iya. Pak. Bisa lebih dulu, Pak ya? Oh, nunggu dulu. Oh iya, wis. Ntar aja 2 menit. Siap, siap. Lebih dulu, Bu. Mana nunggunya? Ini sini aja. Silakan masuk. Yuk, guys, kita masuk. Masuk pelabuhan, guys. Jadi ini adalah di pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Jadi tadi kita nunggu bongkar muat dulu sebentar doang. Kayaknya sampai 5 menit. Terus kita langsung ke arah sini. Kita sebenarnya dermaga terserah sih, sepertinya bebas. Hanya ini saja, dan ini pengecekan tiket. Oke, ambil tiket dulu. Sabar. Ambil tiket dulu. Oke, kita ke dermaga. Ke kapalnya kita masuk. Oke, ini harus hati-hati ya guys ya, karena benar. Udah sampai di kapal, jadi kita nunggu untuk berangkat. Dan ini kebetulan kapalnya goyang guys. Mas Bim lama nggak naik kapal, kita naik tangga dulu atas. Ya, jadi ini pemandangannya mungkin orang-orang lagi lagi benerin motornya. Kebetulan motor Mas Bim ada di situ. Nah, di situ tuh motor Mas Bim. Nah ini guys, kapalnya. Mas Bim mau foto-foto dulu. Oke, yuk kita naik ke atas.
Mas Bim mau keluar nyari pintu, nyari harganya di mana. Kita cari harganya. Coba kita ke sana yuk. So, jadi ini guys, lagi di Pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk, ke daerah saya di Bali itu bisa kalian kelihatan. Jadi ini Mas Bim ada di atas kapal, udah di atas kapal. Udah lumayan ramai guys, karena ini hari Minggu juga. Mungkin lagi pada banyak yang pulang ke Bali. Jadi Mas Bim ini tadi itu berangkat dari rumah jam 8, dari situ Bondo, estimasi 2 jam karena Mas Bim sempat istirahat dulu sebentar, sekitar kurang lebih 20 menitan. Jadi Mas Bim baru sampai tadi setengah 11. Di tiket itu jam 10 sampai jam 11. Jadi ya ini lagi di atas kapal ya sama istri Mas Bim, berdua jalan-jalan sama istri Mas Bim. Ya gini guys, suasana di Pelabuhan Ketapang. Jadi kita mungkin lagi nunggu antri kapalnya, setelah itu berangkat, sama mungkin di bawah masih ada kendaraan-kendaraan. Jadi ini jam berapa nih? Nggak kelihatan, jam 10.42. Jam 10.42. So jadi kalian bisa nikmati suasana di Pelabuhan Ketapang. Feels right with you. I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow. So ini jadinya kapalnya sudah mau berangkat guys ke Bali. Bali. Halo, kita sampai Bali guys. Ntar kita melipir dulu. Kita melipir dulu sini dulu. Jadi ini baru keluar dari kapal dan kita langsung aja ke pemeriksaan untuk dicek ke suratnya, kelengkapannya. Lanjut, siang Pak. Ya, siang Pak. Mau kemana? Jalan-jalan Pak, mungkin ke Tabanan nanti. Kemana? Tabanan, Oh, jalan-jalan. Tabanan. Iya, nginep di sana saya. Di baliknya ini. Sini. Iya, di balik situ. Sama istri? Iya, istri. Oke, lanjut. Siap, terima kasih Bapak. Oke, mari Bapak. Oke guys, jadi barusan pemeriksaan sudah pasti tadi di Banyuwangi dan di mana? Dan di sini juga pemeriksaan. Nanti mungkin ada pengecekan KTP oleh Satpol PP di sini. Ya, kita sudah ada di Pulau Bali guys. Nah, oke, sudah sampai Pulau Bali. Bupati Jembrana. Oh, di Jembrana ini guys. Di Jembrana, maksudnya Jembrana.
Jadi kita pemeriksaan dulu. Pemeriksaan. Siapa? Siap. Orang. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yuh, itu tadi ada yang ditahan kayaknya. Nggak tahu. Ini apa ya? Oh, mungkin ini pantai ya, samping ini pantai mungkin guys. Jadi kita masuk ini mungkin terminal ya guys ya. Jadi untuk pemeriksaan KTP tadi di pelabuhan itu pemeriksaan apa namanya? Pemeriksaan untuk SIM dan STNK. Ini apa lagi ini? Ini surat hukumnya. Disup lagi ini. Siapa sih? Masuk ini nggak tahu ya guys ya, kenapa kok tiba-tiba ada ini. Ada retribusi untuk parkir padahal kita diarahkan ke sana, harusnya sih nggak ada ya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa, kita ikutin aturan aja. Ya lanjut lagi, ini sudah sampai di Pulau Bali dan rencana ini jam 12 ya, mungkin jam 1 ya. Tadi kita berangkat dari jam setengah 11 ya, jam berapa kamu tuh? Berarti jam 1. Jadi jam 1 siang waktu Indonesia Tengah guys, sudah masuk apa namanya, sudah masuk wilayah Pulau Bali. Jadi ini nanti rencana aku mau penginapanku di daerah Tabanan. Nanti aku spillkan tempat penginapannya juga mungkin di next konten lainnya. Jadi penginapanku itu ada di daerah Tabanan dan ini sudah mulai masuk Pulau Bali. Ya beginilah suasana Pulau Bali guys di hari Minggu, tepatnya pada 18 Agustus 2024 dan tepat sehari setelah perayaan HUT Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi ini suasana kota Bali guys. Ya kita menikmati aja suasananya. Sambil mau cari-cari makan dulu. Kita mau cari makan apa ya? Bakso ya. Jadi karena tadi Mas Bim agak sedikit mual ya guys ya di kapal karena goncangannya gila. Kalau saran Mas Bim sih mending di luar, mungkin nggak begitu ke ini ya, nggak begitu terlalu goncang. Jadi saran Mas Bim itu kalian di luar aja. Karena Mas Bim tadi turun ke bawah tuh rasanya goncang banget guys. Dan ya pusing, mual. Mungkin carinya di mana ya enaknya? Oh ya guys, kebetulan kan Mas Bim ini muslim, jadi mungkin Mas Bim juga akan spill tempat. Ya mungkin sebenarnya sih di Bali sudah banyak makanan halal ya guys ya. Tapi mungkin nanti ada beberapa rekomen yang Mas Bim pengen tunjukin kalian, terutama nanti malam nih Mas Bim pengen mau ke mana? Ke ayam bakar Aini. Nah, kemudian Mas Bim ini dapat rekomendasi dari YouTube-nya Mas Ram. Ya, Mas Ram, halo. Izin Mas Ram. Jadi Mas Bim ini terinspirasi dari Mas Ram juga. Kemarin ke Bali, dia ke ayam bakar Aini. Mungkin nanti Mas Bim akan ke sana, cobain gimana sih. Katanya ada yang biasa aja, ada yang enak. Ya mungkin kita lihat aja ya guys ya. Nah ini dia. Ini monumennya guys ya. Bang BPD Bali. Keren nih. Cuman nggak tahu berapa lama ini sampai Tabanan. Mungkin estimasi Mas Bim sih sore ya, jam 5 itu sudah sampai di Tabanan. Oh ya, Mas Bim tadi sudah isi juga bensinnya. Dan tadi Mas Bim perjalanan dari Situbondo ke Ketapang kurang lebih 60 km itu Mas Bim habisin. Semalam itu sudah Mas Bim isi bensinnya full. Tadi Mas Bim isi lagi itu Mas Bim isi 40.000, semalam 40.000 juga, tapi nggak ini guys, semalam sih nggak isi full. Jadi ya apa namanya,
Jadi Mas Bim isi lagi karena Mas Bim pengen langsung cus sampai ke Tabanan. Kemungkinan sih sampai sih, di bensin Mas Bim full, sudah penuh. Ya, jadi Mas Bim ini lanjut perjalanan dulu. Nanti kalau kita sudah istirahat, mungkin Mas Bim akan lanjut konten-konten lagi ya guys ya. Oke, Mas Bim, silahkan buat kalian menonton jalanan dari pelabuhan menuju ke daerah Tabanan. Jadi Mas Bim ini, oh ya ini kebetulan nih ada pertigaan, jadi ini ke arah utara ya. Kalau Mas Bim kan ke arah selatan, jadi ikut yang arah sini. Jadi ini arah selatan ya, Mas Bim ini ikut yang ke arah selatan. Jadi kalau ke kiri tadi itu ke arah ini ya guys ya, ke arah mana? Ke arah Bali Utara. Mas Bim nggak ke Bali Utara, kebetulan Mas Bim lebih banyak di Bali Selatan untuk wisatanya. Jadi Mas Bim pengen lewat sini, nanti mungkin tembusnya sampai ke Tabanan, nggak tahu. Mas Bim bermodalkan map, ya lihat aja perjalanannya ya. Oke, silakan selamat menikmati Bali Selatan, Bali jalur via selatan di konten Mas Bim. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun sosmed Mas Bim, dan jangan lupa di like, share, dan I just wanna I'm taking it slow. Just follow the flow. I'm taking it slow. My knees on the floor. Halo teman-teman semua. Jadi Mas Bim di daerah mana ini ya? Daerah Barang Timur, Gelang. Bukan, Jalan Yudistiran mau negara Bali. Jadi Mas Bim mampir di Bakso Ceria Solo untuk makan siang. Dan baksonya rekomen juga. Ini Mas Bim mampir bareng istri Mas Bim. Jadi Mas Bim mampir buat makan, dari tadi nyari warung nggak ada yang buka. Ya lanjut dulu, Mas Bim mau makan dulu. Oke, lanjut dulu, nanti kita lanjut di perjalanannya guys ya. Oke, Mas Bim lanjut makan dulu. Jadi ini guys, warung makan Bakso Ceria Solo. Kebetulan juga lagi rame. Yang ini baksonya tadi ada dapat baksonya 3 kecil, tahu 1 sama bakso gedenya 1. Mas Bim lanjut makan dulu ya. So, halo, selamat malam. Jadi Mas Bim mau keluar, tadi baru sampai mana namanya, sampai hotel, nggak sempat bikin video karena udah kecapean banget. Tadi udah mandi, udah salin dan segala macem. Jadi malam ini Mas Bim mau kunci ya. Oke, jadi malam ini Mas Bim mau nyari makan dulu, nyari makan ke ini, ke daerah mana itu namanya, ke daerah Denpasar. Jadi bisa kalian jalan-jalan. Mas sini bisa Kak. Jadi ini Mas Bim ada di Lilis Cempaka Mas, di daerah Tabanan. Jadi Mas Bim mau ke ayam bakar ini namanya apa? Hah? Jadi mau cari makan dulu Mas Bim. Sana. Jadi ini Mas Bim set up dulu mapsnya. Kita ke ayam bakar ini, jaraknya 35 menit, 14 km. Oke. Nah, enaknya pakai tas ini Mas Bim tuh senangnya karena dia bisa taruh dia bisa taruh HP di dalamnya. Nah, jadi nggak kehujanan juga dan pastinya aman. Oke.
kita jalan sambil menikmati suasana Bali, Tabanan, Denpasar malam hari. Oke, yuk kita lanjut vlognya. Ternyata Mas Bim ada di daerah agak ke atas sebenarnya ini, karena ini turunan guys. Nah dia, jadi kalau di Bali itu dia banyak kayak pura-pura gini guys. Sorry. Oke. Jadi banyak bangunannya, senang Mas Bim, karena kebetulan Mas Bim dulu pas zaman SMA dulu PS guys. Jadi ya senang aja lihat yang bersejarah gini. Cuman Mas Bim kerjanya di anak-anak IPA, jadi di tenaga kesehatan, tapi penunjang sih sebenarnya, bukan nakes kayak perawat enggak. Oh ini itu. Oke, jadi Mas Bim ini rencananya untuk mungkin vlog day pertama mungkin akan habis sampai Ayam Bakar WNI ini, karena Mas Bim nanti gak ada destinasi lain ya. Cuman ke mana? Cuman hari ini tur perjalanan aja dari Situbondo ke Bali, dan malam ini ditutup dengan makan malam di Ayam Bakar WNI. Tadi sebenarnya Mas Bim itu sudah sempat makan di jalan, makan siang. Ada tempat sebenarnya nggak masuk dalam lift juga. Mas Bim tadi bingung karena banyak yang tutup guys. Nggak tahu kenapa di hari Minggu setelah kemerdekaan, mungkin tadi juga beberapa tempat itu ada acara keagamaan, mungkin tutupnya karena itu. Jadi Mas Bim banyak warung-warung tutup. Sebenarnya ada warung-warung buka, cuman kebetulan Mas Bim muslim, jadi takut aja. Jadi kebetulan dapat di daerah mana tadi ya, Mas Bim lupa. Nanti Mas Bim akan akan taruh mapnya mungkin di kolom deskripsi. Bakso Solo Ceria itu enak dan mirip banget rasanya kayak yang Mas Bim makan di tapi Mas Bim nggak pernah makan bakso. Pernah di Solo dulu, cuman lebih ke arah mirip Jawa Tengah aja sih. Di Mas Bim kan di Semarang tuh, jadi mirip banget rasanya sama kayak di Semarang. Dan harganya juga murah, satu porsi plus esnya tadi 17.000. Entah ada promo atau gimana, cuman murah. Menurut Mas Bim 34.000 berdua tadi. Jadi kan satu porsinya 17.000. Itu murah banget menurut Mas Bim, dan enak. Dapat bakso yang gedenya 1, yang kecilnya 3 plus tahu, mie putih, mie kuning, sayur. Wah itu enak banget semua tadi Mas Bim tuh makan di sana. Mungkin Mas Bim pulangnya akan mampir lagi ke sana buat ganjel-ganjel aja sih sebenarnya. Jadi ini Mas Bim ada di mana nih? Daerah mana ini Mas Bim ya? Jalan Raya Tanah Lot. Oh ini lagi ada pembangunan, mungkin ada pembangunan apa itu? Ya jadi beginilah suasana di Jalan Raya Tanah Lot, Jalan Bypass Tanah Lot. Jadi ini bypassnya tadi Mas Bimnya dari arah tengah situ, Jalan Raya Gilimanuk Denpasar tuh. Jadi Mas Bim dari jalan tengahnya terus ke belok kanan tuh lewat ini jalan bypassnya itu, karena tadi penginapannya Mas Bim itu di jalan bypassnya itu. Tadi penginapannya Mas Bim itu enak banget guys. Tadi sore juga malam-malam, mungkin besok pagi akan Mas Bim videokan, atau di pas vlog keduanya, vlog day 2-nya Mas Bim di Bali. Jadi penginapannya itu ada di samping sawah. Jadi Mas Bim tuh sebenarnya pengen pengen ngerasain suasana Balinya, mungkin pantai apa segala macam. Cuman dapat banget tadi sih Mas Bim itu di penginapannya. Jadi suasana seperti kayak candi apa itu, pura-pura, terus suasana puranya dapat, suasana sawahnya dapat. Terus kayaknya sih tadi Mas Bim lihat pas di jalan itu suasana suasana
pantai Tanah Lot tuh kelihatan dari hotel atau penginapan tempat Mas Bim nginep itu. Nanti besok pagi Mas Bim bakal liatin. Nah, dan juga ada kolam renangnya, suasana tadi malamnya juga remang-remang, jadi tenang aja sih Mas Bim. Jadi nggak begitu rame seperti kayak Mas Bim sebenarnya pengen nginep kemarin di hotel mana itu Mas Bim lupa. Tapi memang bagus ya, memang ya hotel, layaknya hotel. Mungkin lebih ke arah itu hotel tapi yang maksudnya dengan suasana Bali gitu aja. Tapi benar-benar pure hotel gitu loh. Kalau ini kan bukan hotel ya, tapi lebih ke arah apa ya? Ya ini maksudnya ini di aplikasi biru ya. Aplikasi biru. Jadi Mas Bim itu carinya itu, dan benar-benar gak masuk list Mas Bim ini penginapan ini sebelumnya. Karena Mas Bim juga apa namanya nggak expect mau nginep di daerah Tabanan. Mas Bim itu expectnya nginep antara di daerah Denpasar ataupun daerah Kuta. Tapi karena Mas Bim lebih banyak explore wisatanya di daerah Tanah Lot, karena Mas Bim itu di hari pertama besok akan ke Tanah Lot. Cuman ya memang jauhnya itu sorenya itu mau ngambil sunsetnya. Jadi nah itu dia. Jadi Mas Bim itu pengen ambil sunset terdekat, jadi biar gak terlalu capek aja. Mungkin ke Tanah Lot cuma 15 menit sampai dengan apa namanya, mungkin dengan padat kemacetannya 15 menit sampai. Nah ya mungkin itulah kalau Mas Bim kenapa alasannya kok Mas Bim cari di daerah mana itu namanya, daerah Tabanan sini. Ternyata banyak sawah-sawah ya di sini ya. Bentar ya guys ya, Mas Bim fokus. Mas Bim fokus ini dulu ya, fokus nyetir dulu. Mungkin jalannya ini kurang enak. Mungkin nanti sekitar dekat-dekat sudah sampai lokasi ayam bakar ini Mas Bim akan lanjut tripnya ya. Oke guys, jadi ini Mas Bim udah ada di ayam bakar ini. Sudah sampai, tadi nggak sempat ngerekam karena padat banget jalannya, nggak sempat ngerekam juga. Jadi ini ayam bakar ini satu porsi nasi ayam. Hanya langsung datang tadi, nggak perlu antri daripada dibakar. Jadi Mas Bim makan dulu ya. Oke, jadi sudah selesai makannya. Jadi di ayam bakar ini, dan ini lanjut pulang sambil cari jajan mungkin di jalan untuk di penginapan biar nggak lapar tengah malam. Dapat. Oke, udah. Jadi tadi habis ayamnya 2, terus apa tadi ya, ayam 2 sama nasinya 3 porsi, karena aku tadi 2 porsi lapar banget. Tadi Mas Bim lapar banget. Terus es tehnya 2, itu habisnya 60.000. Ya menurut Mas Bim sih mungkin karena lagi viral aja, tapi dari segi rasa menurut Mas Bim ya oke aja. Menurut Mas Bim ayamnya oke. Dari segi ayamnya tuh empuk, cuman untuk apa namanya, untuk rasanya kurang bumbu aja menurut Mas Bim. Bumbunya terasa, cuman masih kayak light gitu. Coba dia lebih berani lagi, mungkin Mas Bim jamin pasti akan lebih enak. Bukan berarti gak enak ya, tapi lebih ke arah selera aja. Kalau Mas Bim suka karena ayamnya empuk banget semua, sampai tulang-tulangnya gampang banget dicopot. Cuman memang bumbunya kalau memang dia lebih berani lagi dikit, pasti itu bakal enak banget.
mungkin Mas Bim kasih nilai dari mungkin 10, Mas Bim kasih nilai 7,5 deh, karena memang masih kurang. Tapi secara pembukaan ayamnya oke banget. Mas Bim kasih nilai 9,5 untuk pembukaan ayamnya. Cuman dari segi rasanya aja kurang bumbu. Bukan kurang bumbu, seperti kayak kurang berani aja, kurang nendang lagi aja gitu. Atau mungkin karena rame, Mas Bim kurang tahu, karena memang banyak di sana tuh yang bilang pada biasa aja. Komen-komenannya Mas Bim lihat di sosial media itu ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang enak. Kalau menurut Mas Bim sih ya, Mas Bim oke aja, nggak yang gimana. Cuman kalau memang dia rasanya memang berani nendang, wah itu pasti enak. Karena ayamnya udah empuk banget. Mungkin kalian ada rekomendasi di daerah mana Mas Bim perlu coba explore lagi untuk kuliner-kulinernya, atau sebenarnya Mas Bim itu di vlog atau di channel YouTube Mas Bim ini pengennya ada sesi vlog ini. Dulu Mas Bim itu pernah vlog nama lupa Mas Bim, intinya Mas Bim nge-vlog motoran sambil ke tempat makan, habis itu nyobain makan. Apa Mas Bim buat gitu aja ya? Mungkin kalau yang pengen dibuatin gitu tulis di kolom komentar. Cuman pastinya nanti Mas Bim nggak bisa explore ke jauh-jauh. Mungkin Mas Bim akan explore di daerah-daerah Mas Bim ada di sekitaran Situbondo, ataupun di Jember, ataupun di Bondowoso, di Banyuwangi, bisa di Probolinggo bisa. Nah itu Mas Bim ya, mungkin kalian bisa tulis di komen nanti gimananya. Mas Bim bisa pertimbangkan. Ini Mas Bim menuju arah balik ke penginapan. Ini kan di daerah Denpasar, dan kebetulan penginapan Mas Bim itu di daerah Tabanan. Jadi ya memang kenapa kok jauh sampai makan bela-belain makan ya, karena Mas Bim pengen tahu rasanya aja. Memang lain yang katanya enak itu, viral itu, pengen tahu aja rasanya. Dan juga sekalian jalan-jalan santai lah. Ini cuman 20 menitan lah, 25 menitan tadi Mas Bim dari penginapan Mas Bim. Ya mungkin kalau lagi sepi bisa 15 menit mungkin sampai kalau Mas Bim hafal jalan. Cuma karena Mas Bim tadi gak hafal jalan dan juga rame minta ampun, macet tadi di daerah. Ternyata tuh tadi daerah Canggu Mas Bim lewatin. Daerah Canggu. Jadi mungkin Mas Bim cukupkan sampai di sini konten di day one-nya di Bali. Maksudnya dari perjalanan Situbondo sampai Bali, sampai malam ini Mas Bim sudah sampai di Bali, dan diakhiri makan di ayam bakar Wa ini. Mungkin besok akan Mas Bim lanjutin di day 2 di konten selanjutnya. So jangan lupa kalian biar gak ketinggalan updateannya di channel YouTube Mas Bim. Jangan lupa kalian tetap subscribe terus dinyalain loncengnya, notifikasi loncengnya disemuain ya. Terus di like dan juga di share ke teman-teman kalian kalau kalian memang suka konten-konten Mas Bim dan kalian pengen dapetin update terbaru dari konten Mas Bim. Kalian jangan lupa komen juga. Tadi kepotong, jadi Mas Bim lanjutin aja. Jadi di sini terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin loncengnya, dan di like juga dan share ke teman-teman kalian semua kalau kalian suka konten ini. Dan see you di konten Mas Bim selanjutnya. So terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di konten day 2 Bali berikutnya.